Baik, selamat pagi. Kita lanjut lagi pada tahapan terakhir atau testing. Di testing ini tuh kita gunakan pengukuran menggunakan alpha beta testing atau AB testing. Jadi di AB testing ini kita tuh mengompar atau membandingkan dengan aplikasi yang sejenis. Nah, di sini tuh ada aplikasi Lost and Found. Nah, di sini aplikasi yang diusulkan oleh penulis berdasarkan kebutuhan yang telah disebutkan dari penggalian sebelumnya, Mas. Nah, tujuan Mas di sini itu cuma memberikan perasaan Masnya atau skala atau ekspresi Masnya di variabel satu tentang penulisan tentang pemberian lokasi, foto dan deskripsi barang ketika terjadi penemuan barang, ketika nemuin barang. Nah, kemudian Masnya itu setelah memberikan skala, Masnya memberi alasan desainnya itu seperti apa, mulai dari desain atau fungsionalitas atau apapun itu boleh Masnya tulis di sini. Terus alasan di variabel 2 juga sama, alasan memilih skala tersebut apa. Oke, kita lanjut di variabel 1. Di variabel 1 ini tuh tentang pemberian deskripsi dan foto. Jadi ketika menemuin barang itu kita foto cekrik, kemudian ada setelah Masnya coba tadi kan di HP saya, di prototipe saya kita foto, itu ada deskripsi kan. Nah, foto sama memberikan deskripsi sama memberikan pertanyaan khusus. Nah, di variabel 1 ini tentang penemuan barang ini Masnya itu skalanya berapa? Di alfanya, di A-nya ini. Bagian yang Kiri. bagian kiri ya? Ya, aplikasi yang lain. Oke. Coba agak scroll ke atas, Mas. Oke. Kategori kategori. Karena aplikasi ini sifatnya global, jadi lebih banyak ininya pasti. Kalau ini kan cuma lingkup UMM, jadi fungsionalitasnya yang saya gunain cuma ini. Sebenarnya kayak select date ini juga ada, lokasi ditemukan, waktunya. Terus, Oke, untuk yang A ini dia nggak ada fitur untuk foto barang ya? ada Mas, tapi di title ini ketika diklik itu ada foto barang. Oke, ada rewardnya juga. Ini bagi menemukan barang ya padahal ya? Iya. Menurut saya sih dari 3 skala itu saya masih kurang yakin sih terhadap yang aplikasi yang sebelah kiri. Iya. Karena waktu kita mengisi form title, ya sudah itu harusnya hanya tempat untuk kita mencantumkan judul dari barang apa yang kita temukan. Lalu untuk reward, sebenarnya kalau untuk reward kan harusnya yang menentukan yang kehilangan ya, bukan yang menemukan. Itu jadi seolah-olah yang menemukan tuh meminta imbalan lah. Kalau dalam pengisian itu ada rewardnya orang yang menemukan. Berarti di sini reward tidak perlu ya? Iya. Untuk sekarang tadi berapa Mas? Untuk skala ya saya biasa aja. Netral. Kalau di solusi desain ini? Yang kanan ya? Iya. Yang kanan agak scroll dikit ke atas. Oke, untuk yang kanan, oke, fitur untuk upload foto juga sudah sangat sangat terlihat. Jadi user yang menggunakannya nggak perlu mencari-cari. Berarti desainnya udah. Ya, sudah sangat. Ya, terus apa lagi? Bagus. Lalu untuk nama barang, ini berarti langsung diketikkan di sini ya Mas ya? Kayak Iya, nama barang, nama barang terus lokasi. Oke, mungkin kalau nama barang mungkin bisa dikasih untuk pengisian, itu bisa dikasih space yang agak panjang lagi. Soalnya ini kayak kelihatannya poinnya terlalu kecil nanti kalau waktu mengisi. Berarti untuk skalanya Masnya di sini? Skala ini sudah cukup baik, tapi perlu ada peningkatan sedikit. Ada revisi di bagian ini ya? Ya. Jadi cukup baik berarti di sini? Ya, bisa. Terus kalau ini Mas, ini yang kehilangan barang sama variabel 1. Oh, yang variabel 1 ini kan ini sama kayak tadi ya ini? Ya, sebenarnya sama. Cuma ini kan waktu ketika kehilangan. Kehilangan barang ya? Yang sebelah kiri sih saya nggak menemukan perbedaan dari yang desain awal ya. Iya. Cuma kan bedanya di sini fitur untuk input rewardnya itu lebih bisa digunakan. Soalnya yang kehilangan barang yang mengisikan kan. Ya untuk di sini sih sama seperti tadi ya Mas ya. Untuk bagian upload foto tadi belum ada space-nya dengan jelas. Oh iya.
Jadi ini netral. Ya, netral. Jadi masalahnya juga sama. Masalahnya masih sama. Belum ada perubahan sama sekali. Kalau yang di sini? Yang di kanan itu tambahannya di bagian hadiah menemukannya, Mas. Iya. Jadi kayak pesan khusus itu nggak perlu ya? Pesan khusus, pertanyaan khusus nggak Iya, perlu. pertanyaan Soalnya khusus. kita kan Yang kehilangan kehilangan hadiah. barang. Oke. Ya, Mas sama seperti tadi sih, Mas. Kalau ini udah bagus, cuma mungkin space antara Space tadi ya. iya, keterangannya agak Diperpanjang. diperpanjang lagi. Supaya poinnya dapat lebih jelas. Tapi overall sudah bagus. Tinggal ada peningkatan sedikit. Berarti ini skalanya di mana, Mas? Di Netral ini sedang apa? hampir sama kayak tadi. Bagus. Di sini berarti? Iya. Kevin, Kak Kev. Oke. Oke, kita masuk ke variabel 2 itu tentang informasi penemu. Jadi ketika nemuin dia tuh kasih identitas. Kalau di sini tuh identitasnya cuma ada nama sama nomor. Lagian kan ini global. Kalau di sini itu ada ya lingkup UMM lah. Gimana soal desain, soal fungsionalitas dan lain-lain. Untuk skala yang desain referensi desain yang kiri. Oke. Kalau yang kiri kan sebenarnya aplikasi untuk skala global ya. Skala global tuh berarti antar negara. Iya ada. Antar negara ya. Berarti saya pikir perlu ditambahkan apa ya namanya? Region. Region, betul. Region. Berarti ini kalau tujuannya skalanya global ya, perlunya ada tambahan region. Untuk itu ekspresinya. Ekspresinya Skala. ya sudah cukup bagus ya. Jadi di sini. Iya. Walaupun sebenarnya dengan pengisian nomor pun kita sudah tahu sih apa regionnya dari mana. Cuma ya mungkin perlu diperjelas lagi. Terus untuk yang sebelah kanan, Mas? Sebelah kanan ini lingkup kampus ya, Mas. Jadi lingkup kampus ini yang dipakai juga sudah email UMM, nomor, terus jurusan ya? Jurusan sama NIM. Kalau soalnya kemarin tuh mintanya informasi. Nah, berdasarkan riset ini informasi yang menurut saya ya gimana lagi mau tambahan apa lagi. Kalau misalnya ada saran boleh. Oke, kalau saran sih jauh ini belum ada ya. Karena memang lingkup kampus, memang semua variabel yang dibutuhkan juga sudah tercantum di profile ini. Jadi ya saya kira belum ada penambahan dari saya. Jadi ini skalanya overall cukup ya? Untuk skalanya? Sangat baik. Yang ini tuh bagian lokasi terakhir, lokasi penemuan barang. Ini kan lokasi terakhir di jalan depan GLB 2 kayak gitu. Di sini itu aplikasi yang dicontohin. Yang kiri dulu ya? Iya, ini variabel 3. Oke, mungkin aku bakal mengomentari mengenai kelengkapan informasi yang diberikan. Kalau yang bagian yang aplikasi yang kiri, itu penataannya sudah cukup bagus, dari desainnya juga sudah cukup bagus, lalu kelengkapan informasinya sudah sangat lengkap. Ada email, terus deskripsi, tanggal, rewardnya juga sudah ada, tapi karena addressnya kan sudah mencakup region ya. Iya. Ya sudah bagus. Jadi di sini ya? Ya, belum ada penambahan. Kalau bagian ini. Kalau yang ini solusi desain? Kalau yang kanan ini kita menemukan dia ini barang yang ditemukan ya Mas? Kunci motor ini? Iya, kunci motor, terus kunci motor. Mungkin lokasi terakhir. ditambahkan ya, bisa ditambahkan kayak nama barang yang ditemukan itu apa. Jadi kayak keterangannya. Oh, nama barangnya apa, terus lokasi terakhir. desainnya disamain kayak gini. Ya, lagi-lagi space-nya perlu diperhatikan agar keterbacaan itu mudah. Jadi gini ya. Untuk nilai skalanya? Skalanya saya biasa aja.
Ini tuh validasi. Di sebelumnya itu nggak ada. Ini sama kayak tadi ya berarti? Iya sama. Berarti kan oke. Jadi Ini, tampilan ketika nemuin apa-apa ya gini. Oke, berarti yang kiri lo ya? Iya. Saya komentar ya. Kalau yang kiri kan berarti kita tanpa validasi. Misalnya aku nih, aku kalau itu barangku. Nah, gimana orang mau validasi secara apa langsung kan? Kalau nggak ada fitur validasi. Sedangkan yang hal itu tuh menurut saya penting karena ketika orang yang benar-benar kehilangan itu menghubungi, jadi ternyata barangnya sudah tidak ada. Jadi tujuannya agar barangnya balik ke pemilik aslinya gitu kan. Betul. Memang perlu dilayangkan beberapa pertanyaan yang hanya orang-orang tertentu yang tahu. Jadi ini skalanya ya netral. Kalau ini oke, yang kanan. Karena ini fokusnya ke validasi, ini maksimal ada beberapa pertanyaan yang bisa diberikan. Ada banyak kan tadi kalau di atas ini kita kan bisa tambah. Nah, tambah lagi terus tambah munculnya di bawahnya, tambah lagi. Jadi nggak cuma satu aja ya. Oke, dari fitur validasi sih ya sudah. Misalkan saya mau nambahin 3 pertanyaan. UI-nya bakal ada di bawahnya. Di bawahnya. Berarti jadi kan kayak drop down gitu ya? Drop down. Oke. Jadi kan misal kita nambah. Bakal sampai kayak gini. Waktu dia dibuka. Kalau nambah itu dia kan muncul di bawahnya gini. Apa? Kan kayak ini kan. Kan bakal kayak gini kan. Pertanyaan 1 terus baru pertanyaan 2. Berarti jadi kita pertanyaan 1 kita isi kirim. Terus pertanyaan 2 kirim gitu. Oke. Berarti kan bisa multiple pertanyaan. Oke, bagus. Itu desainnya ini apa? Bagus. Apa netral apa biasa? Bagus. Karena pertanyaan yang diberikan nggak cuma terbatas dengan satu. Bisa lebih. Itu lebih secure lah. Lebih secure. Iya, lebih secure. Berarti ini kan tadi nggak ada validasi, terus masnya milih netral. Terus ini ada berarti ini. Nah, sekarang itu bagian lokasi, status keberadaan barang terbaru. Di variabel 4. Yang kiri nggak ada ya? Nggak ada. Makanya yang kiri itu tampilannya dari awal sampai akhir itu kayak gini terus. Oke. Kalau di sini kan lebih variatif. Oke. Banyak fiturnya sekarang. Oke, saya dari mulai yang kiri dulu. Ini kalau fokusnya lokasi yang statusnya. Ya, statusnya lokasi sekarang. Berarti fitur itu menurut saya lumayan penting. Nah, sedangkan yang kiri ini dari awal sampai validasi tidak ada berarti. Itu tidak ada. Jadi ya menurut saya agak kurang lah. Harusnya kan terbaru gini. Ya, memiliki informasi terbaru di mana barang berada. Agak kurang gini berarti. Ya. Kalau ini sudah apa? Sudah membantu. Lagi-lagi yang mungkin diperlukan hanya penambahan keterangan barang yang ditemukan apa supaya dapat ya lebih rapi lah. Oke, terus berarti ini skalanya di sini sudah cukup baik. Hanya perlu revisi dikit keterangan aja. Oke, di sini tuh notifikasi. Kalau di sini tuh kemarin kan ada minta adjustnya notifikasi itu dari aplikasi. Nah, kalau di sini tuh nggak ada. Tampilan awalnya cuma gini. Terus saya ketika adjust notifikasi kan kayak tadi. Adjust notifikasi di sini. Nah, ini adjust buat adjust notifikasi. Jadi kan otomatis ketika kita ngejust, otomatis kan tetap butuh akses ke HP-nya kan. Nah, jadi tinggal adjust ini doang. Soalnya kemarin tuh beberapa responden tuh minta kalau kita posting kehilangan nih. Nah, tiba-tiba ada yang nemuin. Ya, langsung muncul notifikasinya. Itu kan menurut mereka penting. Ya. Jadi ada yang memilih gak penting, ada yang bilang penting. Soalnya pentingnya itu di dengan kasus tersebut. Jadi kalau kita nggak perlu buka aplikasi secara itu kan manual untuk mengecek secara berkala. Untuk ngecek secara berkala. Jadi bentar, ada pertanyaan. Yang kirinya ada notifikasi atau enggak sebenarnya? Ada, tapi adjustnya lewat pengaturan HP. Nah, kalau kemarin kan mintanya di dalam aplikasi kasih adjust saja biar langsung simple gitu. Kemarin ada yang minta. Berarti yang kiri dulu ya. Kalau masalah ini kan fokusnya notifikasi ya? Iya.
Notifikasi. Itu doang. Kalau notifikasi sih, kalau untuk adjustment kayak mati ke nyalakan, itu menurut saya nggak terlalu Krusial. nggak terlalu krusial, karena memang dari yang saya lihat dari berbagai macam aplikasi itu memang adjustment notifikasinya ada di pengaturan HP-nya sendiri. Jadi ya saya nggak ada masalah sama yang kiri. Jadi ini netral. Ya sudah cukup baik lah. Cukup baik sini, cukup baik. Kalau yang ini, kalau yang kanan ini berarti kan ada keunggulan dibanding yang kiri ya. Ya menurut saya sudah sangat baik karena kita nggak perlu repot-repot masuk ke pengaturan, mencari aplikasi yang dimaksud untuk menyalakan notifikasi. Ya. Overall good. Untuk keterangannya kan ini tadi ini sudah cukup baik karena itunya itu pengaturan bisa di-adjust langsung di HP-nya, langsung di pengaturan HP. Oke. Ini ada fitur unggulannya kan ya? Iya. Kita langsung langsung ke aplikasi itu, nyalakan notifikasi di aplikasinya. Udah. Kalau yang ini komentar, kemarin ada minta komentar. Ya komentar ya gimana ya, namanya juga komentar publik, pasti isinya random kayak gini. Kalau yang ini tampilnya juga sama, jadi dari awal dari akhir itu kayak gini. Aduh. Kalau yang kiri ini berarti fokusnya ke fitur komentar ya, yang diminta. Iya. Kalau yang kiri saya nggak ada komen sih, soalnya desainnya pun sama seperti sebelumnya. Jadi saya bakal netral. Nggak ada perbedaan sama sekali soalnya. Yang kanan, kayaknya punya temenku, fix bukan punya aku. Ada duitnya nggak bang? Oke, berarti ada fitur lagi juga ya? Iya. Oke. Atas lagi geser dikit. Berarti ini ada foto, di dalamnya, di bawahnya ada fitur komentar. Yang mana? Yang komentar itu? Ya sama mahasiswa, random. Oke. Jadi komentarnya by upload. Jadi ketika ada postingan hilang atau nemuin, nanti ada komentarnya. Oke. Mungkin dari segi desain ya. Kalau dari segi desain ini mungkin ada sedikit perbedaan ya. Ini saya lihat dari seperti aplikasi-aplikasi yang lain. Iya. Mungkin referensi ya bisa sosial media dijadikan lain. referensi. Mungkin ada sedikit adjustment lah dari segi desain. Tapi kalau untuk usability, kegunaan itu sudah sangat membantu. Jadi ini sangat membantu ya. Ya, sangat membantu. Dibanding orang scroll komenan yang lain, siapa tahu dengan lihat postingan ini dapat membantu kan. Jadi ini walaupun ini ya. Ada yang nyeleneh, ada duitnya nggak bang? Nama juga random. Aku mikirnya gitu sih kasih desain. Oke, jadi setelah selesai melakukan testing, jadi pengujian di sini nantinya akan di-compare dari beberapa responden yang lain. Kita cukupkan sampai di sini, Mas. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Oke, jadi kita masuk ke tahapan testing atau pengujian. Nah, di pengujian ini kita melakukan alpha beta testing atau AB testing. Jadi AB testing itu compare aplikasi sejenis atau bandingkan aplikasi jenis dengan aplikasi solusi desain yang telah dibuat. Dan di sini tuh mbaknya itu memberikan skala perasaan ketika gunain aplikasi ini sama tadi yang waktu demo aplikasi yang aplikasi desain. Nah, variabel satu itu tentang posting ketika nemuin barang. Nah, Mbak Riri di sini itu perasaannya gimana ketika gunain barang ini? Dari yang pertama sama yang ini. Baik. Kalau yang untuk yang pertama, menurut saya udah bagus sih. Udah bagus karena udah ya jelas. Jelas. Wah, udah ke-record. Oh, udah. Nah, di sini kan udah jelas. Jadi mbaknya memilih skalanya di mana? Di netral, B aja, netral ini atau nggak suka atau bagus atau suka? Di ini. Iya. Kalau yang di solusi desain yang ku buat itu gimana? Yang untuk sebelah sini. Ya. Untuk sebelah sini, menurut saya udah cukup sih, kayak buat validasi buat tambah gambar. Ini sini ya. Udah cukup. Jadi nanti itu yang diukur itu berdasarkan fungsionalitas. Jadi kalau di variabel 2 ini tentang kehilangan barang. Jadi di sini nambahin ciri-ciri khusus, terus kehilangan barang ada hadiah. Mbaknya milih yang mana? Hanya milih yang mana? Tadi punya
Kalau yang ini sama kayak yang pertama sih, menurut saya udah bagus juga. Oh iya, Riri. Lupa. Nggak apa-apa, Mas. Kalau yang ini? Kalau yang ini menurut saya juga sudah bagus karena ya sama kayak yang tadi, tampilannya juga sama. Oke, yang fungsionalitas yang ini di sini tuh ada informasi dari nemuin barang. Di sini tuh ada nama sama ini. Iya, nomor telepon. Kalau yang aku buat itu ada ini. Oh, oke. Kayak jurusan terus. Ini sebenarnya kondisional kan aku belum riset. Iya. Jadi aku buat desain seperti inilah kemungkinan profil yang di. Menurut saya kalau dari biodata sini udah cukup karena udah ada nama, nomor telepon, prodi sampai nomor induknya juga ya. Menurut saya udah sangat cukup, udah jelas. Kalau yang kiri? Kalau untuk yang ini udah ini untuk yang mana? Ini tampilannya yang dari profil kita. Bukan profil yang orang lain. Oh, profil orang lain. Mungkin ini tambahin kayak dia kayak dari jurusan mana gitu. Kurang lengkap berarti Iya. ya. Deskripsi profil. Iya. Ini memenuhi semua aspek kan tadi. Udah. Berarti ini skalanya di sini ya. Iya. Terus kalau yang ini? Kalau yang ini menurut saya udah bagus sih, udah cukup dari ini, udah lengkap juga. Jadi kalau ini tuh tentang lokasi terakhir. Udah lengkap sih, menurut saya udah bagus. Jadi ini skalanya di baik. Iya, baik semua. Kevin. Astagfirullah. Vin, dia lo inget namamu terus, Vin. Namaku nggak ditulis, Riri. Kesalahan berpikir. Ini Kevin, kenapa ditulis netral? Kamu naksir Kevin kan? Terus yang ini tuh tentang, berarti ini ya. Berarti Riri gini. Enggak Iya. Kevin, takut. Sekarang itu untuk validasi. Validasi itu kan di sini nggak ada validasi. Di sini nggak ada validasi. Kalau ini ada validasi, Mbak. Oh, menurut saya sama sih kayak yang tadi. Udah bagus semua, udah cukup. Kalau yang ini? Sama, yang ini yang paling. Loh, gini maksudnya. Kan ini aplikasi sebelumnya. Kalau sama berarti nggak ada peningkatan. Oh, gitu. Iya, berarti sama. Berarti gini kan? Iya. Sini apa jelek? Sini. Oh, sini. Kalian, iya. Jadi tujuannya itu kasih peningkatan. Oh, gitu. Kalau yang didesain ini tentang status keberadaan barang. Jadi terbalik kali ini nggak ada, kali di sini ada, kalau ini nggak ada. Responnya sebenarnya tuh rasanya itu kayak gini, sedih. Nggak ada fitur ini, nggak membantu, makanya dia pasti reaksi gini. Oh, gitu. Tapi menurut saya udah cukup sih. Tapi di sini netral B aja. Kan ada ini kan, ini. Yang terakhir tentang notifikasi. Notifikasi. Kan di sebelum nggak ada, nggak bisa di-adjust. Terus kayak ini, udah berarti ini, banyak milih gimana? Milih yang udah bagus. Bagus. Dikit lagi nih. Terus kalau yang ini? Iya, sama. Sama, Mas. Oke, jadi terakhir fitur komentar. Kalau ini tadi membantu. Menurut saya juga membantu juga sih. Ya, fitur komentar. Berarti ini ya? Iya. Kalau yang di kiri nggak ada fitur komentar, itu gimana? Iya. Menurut saya ya biasa aja sih, biar keren aja. Oh, jadi di sini? Iya. Ini ya? Oke. Jadi AB testing telah selesai. Jawaban mbaknya akan saya simpan. Oke, kita lanjut Mas dengan Mas Dava ya. Di tahapan terakhir ini yaitu tahapan testing, tahapan keempat pengujian. Nah, di sini itu digunakan AB testing. Nah, di sini tuh Masnya melakukan pengukuran berdasarkan fungsionalitas dari aplikasi sebelumnya dan solusi desain yang diusulkan sebelumnya. Nah, di sini kan ada variabel 1. Variabel 1 itu berisi untuk mengupload barang dan memberikan deskripsi. Ini desain yang saya usulkan dan ini
aplikasi yang jenis. Nah, di sini tujuan Masnya itu memberikan perkiraan perasaan Masnya ketika menggunakan aplikasi yang sebelumnya dan perasaan yang ketika diusulkan ini. Ya. Nah, terus sama dikasihkan alasan kenapa milih perasaan nggak enak, terus alasan kenapa milih alasan enak kayak gitu. Udah, di variabel 1 ini gimana? Bisa di zoom nggak ini ya biar saya tahu. Oh ya. Ini untuk apa tadi? Tuh upload foto barang ini upload ya, ada upload deskripsi. Menurut saya sih setuju yang mungkin responden lain. Reward itu nggak perlu kayak gitu. Dan ini ya, select tipenya itu seharusnya di bawah select kategori. Oh, kayak gitu. Jadi Iya. Jadi kan biar habis misalnya select kategori langsung keluar pilihan select tipenya. Jadi lebih memudahkan untuk kita sebagai penemu itu memilih jenis barangnya kayak gitu. Jadi perasaan Masnya di sini ini. Ya enggak sih, enggak juga. Netral. Ya netral aja sih. Iya, karena desainnya udah bagus, mungkin penataannya aja, penataan di itunya aja. Terus kalau yang ini itu oh udah ya kayak gitu. ini ada pertanyaan khusus kan? Di sini nggak ada pertanyaan khusus kan? Oh ya. Di sini ada pertanyaan khusus. Itu yang diminta itu kan ini. Oh iya. Menurut saya sih sudah cukup ya, karena kan ada menambahkan biar orang tidak bisa ngeklaim lainnya kayak gitu. Iya. Ya, saya sangat bagus sih untuk. Berarti ininya sangat bagus, berarti ini ya, nggak perlu kayak tambahin ya? Nggak usah. Bagus. Kalau ini yang kehilangan tadi kan nemuin, kalau ini kehilangan. Kalau di desain sebelumnya itu sama semua, nggak ada perbedaan. Kalau aku yang buat berdasarkan kebutuhan pengguna itu ada perbedaannya. Ini atau kehilangan, otomatis kalau kita nemuin bahan sama kehilangan beda kan? Nah ini isinya kayak gitu, kayak gini. Kalau ini sama semua, jadi kayak default, kayak males buat developernya yang sebelumnya. Ya, menurut saya sih ini untuk yang mau ini ya. Kehilangan, tadi kan nemuin. Ya. Kalau mau posting kehilangan ini. Oh mau itu. Mungkin ya sama, reward untuk apa mas? Pertanyaan saya reward untuk apa? Oh, berarti ngapain ada netral apa iya netral, ngapain ada reward untuk itu? Memang ada untuk imbalan seseorang kan enggak juga kayak gitu ya, itu tiba-tiba gak jadi rewardnya ya lucu mas. Oh iya, berarti ini Dava gini. Iya. Dapat orang beda-beda sih. Iya. Reward ngapain mas ya? Kan harusnya kalau menemukan barang kan ikhlas mas, harusnya ikhlas. Oh iya. Jadi tidak perlu imbalan seperti itu. Reward tidak perlu gini. Iya, rewardnya tidak perlu kan. Kalau menemukan barang kan kita harus ikhlas gitu lah mas, tidak mengharapkan suatu imbalan. Oke, sekarang kita lanjut di bagian profile. Di profilnya ini isinya ini kan masalah UMM. Ini profil yang aplikasi sebelumnya itu kayak gini doang. Iya. Kalau di sini masnya merasanya gimana kalau lihat profilnya? Pertanyaan saya, mungkin ada penambahan ya kayak gitu. Fakultas ya mas. Oh berarti ini fakultas ya? Iya, ada tambahan fakultas itu. Berarti ini kan tadi kan ini 2 anak sebelum mulai aspek. Kalau masnya saran di sini tambahin fakultas. Iya, tambahin fakultas. Jadi ya saya netral aja kayak gitu. Kalau di ininya di lag? Enggak juga sih mas. Bagus kok mas. Tapi saya netral aja sih mas kayak gitu. Berarti ini netral? Iya. Netral karena ya kan alasannya sama kayak ini. Iya kan, karena kan kebutuhan orang-orang kan beda kayak gitu. Ya menurut saya sih ya tergantung orangnya masing-masing sih mas. Kalau saya sih netral kayak gitu. Ya. Kalau ini bagian ciri-ciri apa? Waktu lokasi terakhir di sini ada kan? Di sini juga ada lokasi terakhir. Tapi tampilan semuanya yang dari aplikasi ini itu nggak ada perbedaan. Ini tampilannya. Terus ini tampilannya. Kalau aku kan yang diusulkan ada perubahan kayak aplikasi. Kalau yang ini tuh bener-bener kayak gini doang. Udah. Ya. Mungkin ini aja sih mas, tidak perlu adanya address menurut saya. Oh di sini? Iya, karena kan bisa aja orang itu kan iseng kayak gitu kan, address kayak gitu ya. Mungkin sama email sih mas, email untuk apa juga kayak gitu. Address sama email aja. Agar saya bisa ngetik. Oh iya, mohon maaf. Nggak perlu ini email sama address. Iya, email dan kan juga memakan memakan space yang banyak ya mas kayak gitu. Jadi menurut saya ada pengurangan di email sama ini. Mungkin orang nggak mungkin ngehubungi via email juga kan mas, sekarang langsung call WA kayak gitu. Sama reward mas, jangan lupa
Karena saya minta reward dihilangin. Karena kan membantu seseorang gitu kan harus ikhlas ya Mas kayak gitu. Nomor Cili dong. Cili. Iya, Cili. Oh Cili. Cili ya. Terus kita lanjut bagian ini, Mas. Nama. Ini berarti maksudnya di sini ya. Iya. Kalau berikutnya itu tentang ini Mas, validasi Mas. Iya. Variabel validasi di sebenarnya nggak ada validasi. Terus yang di sini ada validasi. Perasaan Masnya ketika ada validasi gimana? Tinggal nggak ada. Sangat terbantu sih Mas biar orang nggak ngeklaim kan ada biodata kita pasti kayak ini kayak gitu. Jadi ya kan percuma Mas kalau ada aplikasinya tiba-tiba diklaim orang kita butuh kayak gitu ya menurut saya sangat dibutuhkan. Itu hal yang paling intinya Mas dari suatu aplikasi. Kalau yang nggak ada ini gimana perasaan Masnya? Ya kalau nggak ada ya sedih Mas kayak gitu kan. Ya ada validasi untuk apa juga kayak gitu. Jadi ini deskripsinya karena nggak ada, terus ini ada ini ya. Sangat krusial ya validasi. Sangat krusial. Terus lanjut ke bagian ini, bagian lokasi terbaru. Kalau ini kan nggak ada keberadaan terbaru. Oh ya. Kalau yang ada keberadaan terbaru, Masnya milih. Ya setuju sih Mas. Karena kan kita juga biar tahu lah Mas posisi terbaru dari barang kita. Kan percuma kalau ini ya. Iya dikemanain. Kalau kita nggak tahu kan, masa kita mau ke tempat yang lama tiba-tiba orangnya di mana, kitanya di mana kayak gitu kan nggak. Berarti ini gara-gara nggak ada ini. Iya. Kurang satu Mas. Yang terakhir itu masih 2. Nah ini notifikasi. Kalau di sini adjustnya itu nggak ada adjust notifikasi. Kan kemarin ada yang minta notifikasi nih. Kalau misal kita kan kehilangan barang. Nah kita itu udah kehilangan. Nah kita otomatis nggak perlu ngecek skala berkala agar ketahuan kan. Barang kita itu udah ketemuan. Kalau ada yang ketemuan. Berkata Sony siapa? Nah terus apa? Margareta. Oh ini contoh saja sih. Oh contoh saja. Jadi profil contoh yang aku buat. Oh iya. Buat sampel. Jadi kalau ada notifikasi ini, Masnya perasaannya sama respon dari sebelumnya apa gimana? Bisa diatur ini nggak Mas? Bisa dimatiin tangga kan kadang ada yang ini, kan, bisa kayak gitu. Tadi kan udah dicoba didemoin kan? Iya kayak gitu. Jadi kalau kita benar-benar nggak butuh banget ya bedakan. Iya. Jadi sih Mas bagus kan? Bagus kok. Kalau yang skala sebelumnya, kalau nggak ada adjustnya? Biasa aja sih Mas ya. Netral. Iya netral karena bisa cek berkala. Apa ini? Astagfirullah. Salah nama Mas. Udah ganti responder. Iya. Apa Mas? Mungkin Masnya ngantuk butuh ngopi. Puasa. Terus kita lanjut di variabel terakhir itu tentang komentar. Kan kemarin ada minta komentar. Nah, ini belum ada namanya mereka berdua. Nah itu ada contoh komentar. Kalau komentar kan istinya random Mas. Jadi kayak gitu. Kalau Masnya di variabel ini sebenarnya nggak ada. Jadi tampilannya sama kayak gini semua. Ya, bener komentar nggak perlu sih Mas. Jadi malah jadinya kayak sosial media bukan aplikasi pencarian ya. Bukan aplikasi malah kayak sosial media, apalagi ada like sama dislike. Ini udah apa Mas pertanyaannya? Oke berarti yang ini netral. Iya. Netral aja Mas. Udah apa ada suatu like? Gak tahu ada yang minta kemarin. Nama juga kebutuhan pengguna. Iya. Udah selesai. Jadi terima kasih untuk wawancara beta. Terima kasih penelitian selama ini. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tahapan testing atau pengujian. Di testing ini kita gunain A/B testing ya, Pak. Jadi alpha sama beta testing. Desain sebelumnya aplikasi yang banyak kekurangan ini dengan solusi desain yang diusulkan berdasarkan rekomendasi atau permintaan dari yang diwawancari sebelumnya. Nah, tujuan mbaknya ini memberikan skala perasaan ketika gunain aplikasi ini sama perasaan ketika gunain aplikasi yang saya usulkan ini. Nah, di sini tuh masuk ke variabel 1 tentang penguploadan foto dan deskripsi. Oke. Ada 2 kan, kehilangan sama menemukan barang. Yang menemukan barang ini untuk perasaan mbaknya lewat 2 desain ini gimana? Kalau yang gambar pertama ini kayak lebih detail gitu ya daripada ini atau gimana? Jadi kan ini tentang aplikasi kehilangan. Jadi desainnya itu kan kalau kehilangan nemuin tuh harusnya beda kan, Mbak? Nah, kalau di sini tuh dikasih sama. Karena kalau yang aku usulin itu beda, kan ada 4. Terus di sini ada 5. Kan kayak hadiah nemuin. Nah, di sini tuh juga sama, dikasih hadiah nemuin. Terus keberadaan barang, di sini kan nggak ada keberadaan barang. Harusnya sama, tapi di developer sebelumnya ini itu kayak entah malas atau gimana, intinya semua diadain semua. Jadi kayak gitu. Mungkin kalau perbandingan yang pertama
yang di kanan ini itu aplikasinya itu yang pertama itu kan kita butuh gambar nih. Di aplikasinya itu nggak ada gambar. Terus yang pertama susunannya agak rancu gitu ya Mas, maksudnya random yang gitu. ini ya. Iya. Jadi susunan tidak tepat ini ada kan ya. Iya. Sama kurang jelas tentang gambarnya ya. Ini aku tulis kurang jelas. Kan ini dia kan menemukan barang, tapi cuma dikasih kayak gini aja kan dia Jadi butuh sebenarnya ketika gambar. kita titel ini nanti ada kayak tambah gambar. Kalau ini aku kasih di luar gitu. Jadi kurang jelas ya gini ya, bener ya. Kalau ini skalanya di mana? Di netral. Berarti kan jelek kan? Iya, netral aja sih. Netral aja. Kalau yang kanan, Mbak, berdasarkan solusi. Siapa? Tipu mulu. Iya. Terus habis itu? Kalau yang di kanan itu menurut saya sudah agak mendingan nih Mas, kan sudah ada kayak gambar ya kan kita bisa lihat nih. Terus ini kan kan ini bisa lihat langsung nih tanpa edit, bisa lah diedit diedit. Jadi kayak lebih rapih gitu loh. Berarti skalanya ini di mana? Saya kasih bagus sih Mas. Iya Pak. Iya, Terus yang ini tuh sama kan? Cuma dia tuh bagian kehilangan barang. Disamain aja. Berarti ini di netral. Iya. Yang ini. Bagus. Oke. Sekarang bagian ini. Ini tuh tentang profil atau pemberian. Kalau dari tadi respon sebelumnya tuh ngusulin ditambahin ini penambahan fakultas. Kalau yang sebelumnya referensi itu cuma ada nama sama ini. Nah di sebelumnya itu email tuh nggak diperluin kan. Yang ini. Terus yang ini tuh solusi desainnya ada lebih kompleks berdasarkan kan mintanya kan informasi dari yang nemuin barang kan. Kita butuh nih, oh siapa yang nemuin barang, ada yang mintain, makanya aku kasih saran usulan ini. Oke. Yang sebelumnya itu kan mungkin karena dia pikir global gitu ya Mas, makanya dia perlu email atau nomor telepon. Nah kalau di menurut saya yang kanan itu karena dia global tapi apa ya, data profilnya tuh terlalu sedikit gitu, hanya dia kasih nomor telepon sama nama doang. Sedangkan Masnya kan buat untuk kampus nih. Terus ini udah termasuk yang di kanan itu udah termasuk lengkap sih Mas. Dia jurusan apa, name apa. Berarti yang ini kan ya deskripsi lengkap, kurang lengkap tentang deskripsi profil kan. Nah untuk skalanya di mana? Kalau saya sih ini sih Mas, biasa aja. Maksudnya di yang paling ini. Iya. Soalnya rasanya tuh kayak cuma informasi itu aja gitu. Kurang kompleks ya? Iya. Kalau yang ini di skala ini? Sudah bagus sih Mas. Ini berarti? Iya. Tapi niatnya cuma di UMM aja kan? Iya emang. Soalnya kan agar astagfirullah konsen agar bisa terkoneksi dengan security UMM kalau mau dititipin. Iya. Terus kalau yang ini tentang lokasi, sebenarnya di lokasi, terus usulannya orang-orang seperti ini sebelumnya. Kalau yang dibilang di sini kan yang di kiri ini kan dia kasih email nih. Sebenarnya memang benar email tuh nggak usah karena kan yang dipikirin sebagai orang yang kehilangan barang itu kan cuma yang penemunya siapa, anunya apa, ciri-cirinya apa gitu. Jadi ini skalanya di sini. Kalau yang kanan, karena itu kan prioritasnya ini sebenarnya prioritasnya bagian lokasi, kan variabel lokasi. Jadi yang pertama sih Mas, coba tambah kan ini kunci motor nih. Ini nih jangan diginin Mas, kan lokasi terakhir nih, ini nih dikasih kunci motor itu sama kasih ini kan nama, dikasih nama biar beda tahu. Iya maksudnya ini kan teks, terus ini konten, label sama konten, konten gitu. Terus kayak ini nih space-nya tuh kayak terlalu dekat gitu loh Mas. Terus dikasih aja poin-poin atau enggak pakai icon kayak gini kan nggak apa-apa, biar kayak kelihatan gitu bagus. Oke, jadi kasih poin-poin ya. Jadi space perlu ditata, perlu perbaikan. Untuk skala fungsionalitas ini di mana? Ini aku kasih nama dapat. Kalau skala fungsionalitas berdasarkan perbaikan. Kalau berdasarkan perbaikan, saya sih ini sih Mas di tengah. Di netral aja. Ya. Sekarang bagian ini. Ini tentang validasi. Di sisi kiri itu tampilannya cuma gini doang dari awal. Jadi ketika ada postingan ya udah kita bisa lihat gini. Kalau di sini masih lebih kompleks kayak ada validasi pertanyaan. Kita harus jawab pertanyaan.
Kalau yang di sini mungkin nggak ada, mungkin kan biasa aja. Kalau saya bilang sih karena sama aja ya. Jadi ya saya merasa kayak takutnya kenapa-napa gitu, Jadi mungkin terbantu beda dengan ya. solusi ini. Ya makanya kalau di Kana itu kan ada pertanyaan, itu tuh sangat membantu sekali gitu kan. Jadi keterangannya ini sangat membantu karena Iya. ada validasi. Hmm. Salah nama. Terus kalau yang kiri ini desain ini netral apa jelek? Apa berdasarkan fungsionalitas validasi? Kan dia nggak ada. Saya sih sih Mas, karena kan minta validasi Iya, kan. ini berarti. Validasi yang saya butuhkan tuh pertanyaan gitu, memastikan. Oke. Yang terakhir bukan ini variabel ke-6 itu tentang membantu dengan fitur lokasi. Oh, ini lokasi terbaru. Kan ini nggak ada. Ya udah tampilannya gini doang. Kalau yang diusulkan itu ada ini kayak status keberadaan barang yang berada di tangan penemu. Ketika diklik hubungi penemu nanti dia kan diarahkan ke halaman ini kan buat validasi. Kalau kan ini kan dinemukan. Ini sebenarnya sama aja ya, semua keterangannya kayak gitu ya. Iya. Sama disamain aja gini sih, karena saya kan lihat semua kan. Oke. Karena kan sebagai kita kan nggak pernah tahu kan orangnya ini kan diam di tempat atau enggak gitu. ya. Lokasi ditemukan mungkin ada tambahin lokasi dia sekarang tuh di mana Oh, atau berarti berdasarkan GPS. mungkin tambahin GPS juga nggak apa-apa sih Mas, nggak tahu sih, sementara aja. Ketika diklik gitu Iya. ke GPS. Jadi lokasi real time ya. Karena selama di kampus kan kita juga nggak konsisten di situ kan. Iya. Tapi kalau usulanku sebelumnya itu kan berada di tangan terus validasi udah klaim. Nah, kan dia arahnya ke chatting pribadi tadi. Jadi oh ya, oke. Jadi chatnya itu makanya nggak aku kasih GPS. Kalau ada saran GPS ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, kalau di HP juga nggak apa-apa sih, cuma saran aja. Oh iya nanti aja berarti. Jadi nggak perlu ya kan. Kalau yang ini tuh tentang notifikasi, adjust notifikasi lewat aplikasi. Oh, yang di sebelumnya bisa hewan ini. Kalau sebelumnya kayak gini nggak ada adjustnya. Maksudnya adjustnya lewat otomatis setiap ponsel bisa adjust notifikasi kan. Nah dia tuh adjustnya lewat pengaturan dan lain-lain kayak gitu. Nah pengaturan bisa jatuh dari Kalau ini fitur unggulannya dari aplikasi Klik 3 ini. Oh, ini harus di HP gitu kan? Iya, kalau ini harus di HP, kalau ini udah langsung otomatis di Klik 3 ini, garis 3 ini, kita langsung bisa adjust dengan situ. Keunggulannya di situ. Kemarin kan ada minta ya bisa ngatur notifikasi secara langsung. Kalau ini saya netral sih Mas. Ini biasa aja. Jadi biasa aja. Ini bagus. Bagus. Kalau yang kiri netral. Yep. Karena ada ini ya alasannya ini kan bisa lewat aplikasi. Kalau ini di sini netral. Di B aja. Aku sesuaiin. Kalau yang terakhir ini fitur variabel yang sangat terakhir kurang prioritas, tapi ada yang minta. Jadi Iya. Di sini tuh ada memilih buat komentar. Aduh ini kok tabrakan. Nah ada yang minta variabel ini komentar. Ketika ada postingan, baik postingan itu dia akan ngasih komentar kayak gitu. Sebelumnya tuh nggak ada, ya udah tampilannya dari awal sampai mulai itu kayak gini. Solusi ini kan masih bisa dipilih-pilih. Skalanya gimana? Kalau yang di kiri ini Mas, menurut saya biasa aja, karena kan sama aja kan dari ini semua dia cuma kasih tahu ini aja. Nah, kalau yang di punyanya Masnya itu tuh kan ada fitur chat. Sebenarnya itu tuh sangat membantu. Siapa tahu mungkin dia ini pernah lihat atau enggak, tapi nggak menemukan. Itu tuh sangat membantu sekali sih Mas. Berarti ini sangat membantu juga. Iya. Oh ini salah nama. Harusnya walaupun tidak diprioritaskan, ini termasuk sangat bagus sih kalau misalnya mau diterapkan gitu. Ya gimana, pendapat orang kan beda-beda. Iya. Menurut Mbaknya bagus ya nggak apa-apa. Ini tadi ada yang milih netral. Oke. Jadi tahapan ini kan sudah selesai. Jadi tahapan testing pengujian alpha beta testing ini udah selesai. Sekarang kita masuk ke tahapan terakhir. Oke. Balik lagi dengan Mas Johan, kita masuk ke tahapan terakhir, tahapan keempat yaitu testing atau pengujian. Di sini pengujiannya itu gunain AB testing, alpha sama beta testing.
alpha sama beta testing. Jadi ngomper dari solusi desain sebelumnya yang pernah dibuat oleh peneliti terdahulu sama aplikasi yang saya usulkan berdasarkan kebutuhan masnya sebelumnya. Kebutuhan kayak ya waktu diwawancara pertama kemarin. Nah, di sini kan ada jawaban dari responden sebelumnya. Di sini masnya tujuan itu memberikan skala dari senang ketika gunain aplikasi itu, netral sama ini, sama ketika diberikan solusi desain. Solusi permasalahan. Di sini yang diukur fungsionalitasnya ya, Mas. Nah, perasaannya gimana terus kalau bisa kalau alasan masnya memilih itu tuh jelasin apa, catatan lah intinya, alasannya apa. Udah. Di variabel 1 tentang penguploadan kehilangan barang, Mas. Tentang penghilangan barang itu kan ada fitur kemarin kan mintanya kalau bisa ngupload pakai foto sama deskripsi kan. Nah, ini contoh di kehilangan barang sama nanti ada penemuan barang. Penemuan barang sama kehilangan. Nah, di penemuan barang ini foto sama deskripsi sama nambahin ini intinya validasi. Cocok. Terus gimana? Masnya skalanya gimana? Skala saya variabel. Ada variabel Ini satu. Variabel 1 suka. Suka. Alasannya sama kayak yang lain apa ada alasan lain khusus? Ini alasannya nanti ditaruh di note ini. Iya. Alasannya karena ya cukup informatif dan tidak too much ya. Maksudnya yang di share itu tidak Kok poin-poin penting? Poin-poin pentingnya cukup dan nggak too much. Too Too much. much itu maksudnya Iya, kebanyakan. datanya itu data pribadinya nggak Berlebihan. sampai ke anu. Jadi ya Dan bisa lah buat cuma untuk nemuin. Oke, terima kasih. Kalau yang ini, yang di kiri, yang alfanya, dan nggak too much ini aja nanti susun lagi. Oh, alfanya nih, kolomnya itu loh bikin apa namanya, ngerepoti. Mending langsung gini kan tinggal selasa tinggal baca isi enggak. Susunan form pengisian tidak tepat ini berarti. Iya. Apa? Kan apa namanya, terlalu merepotkan. Kok dibuat kolom-kolom gini terlalu merepotkan. Sekiranya di mana? Di jelek, netral atau jelek? Jelek ini ya. Kasih Mas Johan. Semakin jelek banyaknya semakin membantu penelitian soalnya. Iya. Yang benar. Oke, lanjut ke sama aja ini. Cuma ini kan tadi yang kehilangan, yang kita nemuin, kalau ini kehilangan, nggak ada validasi ini. Kalau di desain sebelumnya itu sama, kalau di sini aku buat beda karena fungsionalitasnya juga beda. Gimana saya skalanya? lebih condong ke desain yang sebelah kanan ya. Iya. Ini berarti. Suka. Alasannya sama apa? Ada alasan khusus? Kan ini dia yang menambahkan space. Informasinya cukup bagus, sama alasannya sama kayak di atas ya, dan nggak too much. Cukup membantu untuk pihak yang kehilangan. Alhamdulillah. Kalau yang di kiri skalanya mana? Di sini juga disamain. Sama. Masalah. Reward tidak perlu ininya. Reward. Nah, catatannya apa? Perlu sih harusnya. Berarti reward perlu. Reward perlu. Baik, gak apa-apa, pendapatnya beda. Peluru, mantap. Terus? Ya. Kalau ini profile, identitas. Kemarin kan tadi ada yang bilang, perlu penambahan fakultas. Kan kemarin misalnya mintanya kalau ada yang nemuin, ya saya harus tahu dulu dong siapa yang nemuin barang saya. Kan saya bilang gitu kan. Oh, ini jadi skala kampus ya? Iya. Jadi ini kalau desain sebelumnya itu kayak gini. Kalau ini. Karena kan judul saya kan itu. Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi ya beneran di lingkup. Berarti aplikasi untuk kampus ini. Kehilangan di kampus. Ya. Di sini. Berarti ini Anda di kampus buat. Ya kemarin kan udah saya jelasin. Iya, saya lupa. Oke. Minggu depan. Ya, bagus. Udah cukup. Di sini. Terus alasannya? Kok ini? Memenuhi semua aspek. Sama aja. Kalau ini skala sebelum desain sebelumnya. Kurang, informasinya kurang. Oh iya, kurang lengkap. Ini berarti ya? Kurang lengkap. Terus ya. Skalanya di ini apa ini? Mas Johan, kurang 3 lagi sabar Mas Johan. Minta waktunya Mas Johan.
Oke, terus ini tuh waktu apa ini? Lokasi terakhir. Ini postingan ya, udah terposting ini. Kalau udah diposting contoh postingannya ketika ada kehilangan barang. Oh, gimana nih? Misalnya kayak gini sebelumnya. Coba sini cek. Kunci motor. Ini ciri-ciri khusus logo maternal. Terus kalau ini ya nggak tahu ini. Bahasa Inggris pendidikan hukum. Iya, Gimana? bagus. istilahnya? Aku suka ini isinya yang sebelah kanan, tapi desainnya bagus yang kiri. Oke. So, berarti yang kiri skalanya di mana? Yang kiri Email aja kurang perlu tuh. Berarti ini UX-nya senang lebih juga sih aku. UX-nya bagus. mantap. Di sini Johan ya. Bedanya senang dengan Kalau ini berarti aku skalanya 2 di sini tadi. Ini skala 2. ini netral. Netral aja. Kalau yang bawahnya itu validasi, Mas. Validasi ya. Kan di sebelumnya nggak ada validasi, di sini tuh ada validasi pertanyaan khusus. Gimana jadinya? Aduh, catatannya ini ya catatannya. Tenang. Alasannya karena ada fitur tersebut. Harusnya ada fitur validasi. Gak kaleng-kaleng. Krusial ya. Kalau di sini sangat krusial. skalanya di mana, Mas? Ini apa ini? Ya tampilannya kan ketika ada postingan udah nggak bisa diapa-apain, gini doang. Ya gini doang. Nah, ya wes. Di sini berarti Jelek. Karena 3. nggak ada validasi. Rawan di akun Tipu. lain. Oke, yang ini tentang ini status keberadaan barang. Jadi barangnya ini dikemanain sama penemu. Kalau misal dikasih pos satpam, nanti nggak ada validasi kan. Kan tadi kalau di awal kalau mau posting barang kan tambahkan pertanyaan ketika memberikan barang. Jadi dikasih pertanyaan khusus kalau barangnya kita bawa. Paham nggak sih? Paham. Nah, kalau barang dikasih satpam kita nggak perlu ngasih pertanyaan khusus karena udah tanggung jawabnya diserahkan ke satpam kan. Nah, kalau ini kan tanggung jawab masih kita duluan. Jadi status keberadaan barang dikasih. Kalau desain sebelumnya itu ya sama aja dari ini, nggak ada. Di sini tuh tambah status keberadaan barang, lokasi terbaru lah, dikemanain barangnya. Nah, nanti ini tadi yang kehilangan apa yang ditemukan barang. Jadi kan kita nemuin barang. Oh, ada yang nemuin barangku nih. Nah, kita lihat lokasi barangnya. Oh, sama dia di bawah. Nah, tinggal hubungi penemu, validasi, terus catatan masnya di mana lokasi transaksi ini. Nah, kalau udah di satpam nggak muncul fitur validasi. Kok bisa? Ya kan udah ditanggung jawabnya diserahin ke satpam. Lah kan kita maksudnya ada tombol khusus lah itu buat meng-off-kan. Lihat ini, Mas. Di desain pertama gini loh kalau masnya ngelamun. Nah, tambahkan pertanyaan khusus jika barang tidak diserahkan di pihak berwajib. Jadi ketika ngasih deskripsi postingan, pihak penemu nemuin kan kasih. Kalau udah diserahkan berwajib, ini udah nggak muncul tuh validasi. Udah nggak muncul validasi. Kan di ini. Jadi nggak perlu validasi. Jadi kalau yang di desain ini, Mas. Nah, jadi nggak muncul ini, langsung tinggal ya udah kita tinggal klaim ke satpam. Apa? Iya. Nggak dengar, Mas. Iya. Aku setuju. Terus yang ini lokasi, berarti di sini. Udah, Mas. Waktunya udah lama ini. Iya. Alasannya karena keberadaan terbaru itu. Fitur lokasi terbaru ini juga sama. Ya, sama. Kalau yang ini? Kalau yang ini? Kalau yang kiri, Mas. Sebentar, ini nggak ada. Jadi dari awal desainnya itu sama aja kayak gini. Kalau ada. Iya, terus lanjut. Kayaknya ini. Ini skalanya di mana? Kalau misal nih ada orang yang iseng-iseng nih dia kehilangan terus ngefoto mukanya orang. Nah, itu. Kan ada name sama password. Ya, dia namanya bakal itu udah aku pikirin soalnya ada name terus fakultas terus nanti dia di ban gitu dari ya nggak tahu itu nanti next level dari poin gitu ya. Nah, next level dari peraturan yang berlaku nanti ke depannya. Makanya di sini ada about us kan.
Nah, bos aslinya wajib dibaca. Jadi peraturan yang berlaku itu kita harus posting yang benar-beneran valid kayak gitu. Kalau mukanya orang kita bisa kasih sensor aja nggak sih? Boleh. Kan Itu kan darah. fungsionalitas. Jadinya gimana Mas desain karena nggak ada lokasi keberadaan? Netral apa nggak suka? Apalagi kalau foto bapaknya Makanya itu. Itu yang paling krusial. Iya, krusial. Ya ini mau pilih yang mana? Kurang 4 variabel lagi nih Mas ya. Udah lama. Sini ya. Iya, jelek. Pasti mikirmu Pasti jelek. jelek. Udah kebaca. Kalau ini notifikasi, jasnya langsung lewat aplikasi. Ayo, Ya, kemana? bagus. Bagus ini. Alhamdulillah, membantu sekali tanggapannya. Ada notifnya bagus. Terus yang ini? Enggak. Netral apa? Jelek. Oke, kita masuk ke tahapan terakhir, komentar. Masnya ini yang minta. Masih ingat saya permintaan masnya kalau komentar ini. Jadi komentar ini sebelumnya nggak ada, ya postingan dari awal sampai akhir kayak gini. Kalau di sini tuh kita bisa ngeklaim tadi di foto terus bisa komentar, kayaknya kan komentar pasti random kan. Kayaknya punya temanku deh, fix bukan punyaku. Terus ada yang komentar, ada duitnya nggak bang? Contoh aja. Terus bisa like, bisa kok dislike. Lah kok ini namanya juga komentar pemanis sosial media kan. Kita bisa juga sih, relasi juga. Ya boleh. Soalnya kita ketika klik ini kita langsung ke arah profile. Ke profile yang nemuin. Dia pernah nemuin barang apa aja. Nah, nanti kalau bisa udah ketemu ya dicap don gitu ya. Iya, udah otomatis kan transaksi kan. Iya. Jadi terus lanjut validasi. Ini terakhir ini. Ya senang. Alhamdulillah. Terus jadi bisa ada forum diskusi di kait baik apa jadi tiap postingan ada forum diskusi. Ini gimana? Jelek. Jadi dia nggak langsung minta forum validasi kan, langsung dia lihat sini, kayaknya bukan punya aku ding. Nah jadi biar gak lupa punya orang gitu. Jadi nggak malu dia saat validasi, bukan punya aku. Kursi penting. Nah, kalau ini bisa dipilih ini jelek, netral apa? Ya, jelek atau jelek itu aja. Jelek dulu. Mas Yohan. Oke Mas, terima kasih. Jadi kita akan masuk ke tahapan follow up. Jadi nanti saran sama yang lagi lain akan saya perbaiki depannya. Makasih.